Halo anak-anak hebat, selamat pagi, berkah dalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Harapan Belina kalian semua senantiasa dalam keadaan yang sehat ya, dan masih penuh semangat untuk mengikuti pembelajaran daring hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema yang ke-6, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Untuk materi ini bisa anak-anak baca dari buku paket halaman 175 sampai dengan 192. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang sungguh luar biasa baik untuk kami, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas hari baru, nafas kehidupan yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran daring hari ini. Berkati kami senantiasa ya Tuhan, agar kami dapat mengikuti pembelajaran daring ini dengan baik. Dan apa yang akan kami terima hari ini benar-benar dapat kami mengerti. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, untuk renungan harian APP hari ini, ayat nasnya diambil dari Injil Matius, bab 5 ayat 24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Bacaan Injil hari ini menyampaikan pesan tentang mempersembahkan persembahan terbaik. Yesus menantang kita untuk melihat kehidupan yang paling terdalam dari diri kita. Perkataan dan tindakan kita haruslah yang dapat membahagiakan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mempersembahkan persembahan yang baik dan berkenan kepada Tuhan melalui sesama. Anak-anak, renungan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memberikan persembahan yang paling baik terhadap Tuhan. Persembahan itu bisa melalui kehidupan kita sehari-hari, di mana persembahan yang baik dan berkenan kepada Tuhan melalui sesama. Amin. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, siswa dapat membuat kalimat tanya. Yang kedua, siswa dapat berkreasi membuat kreasi hiasan dari bahan buatan. Kemudian yang ketiga, siswa dapat membandingkan berat benda. Silakan anak-anak perhatikan teks bacaan berikut ini. Keluarga Dayu suka berkebun. Ibu Dayu menanam berbagai tanaman bunga di depan rumah. Ayah Dayu menanam buah dan sayur di belakang rumah. Semua tanaman dirawat dan dipelihara. Semua tanaman diberi pupuk secara teratur. Semua tanaman disiram setiap hari. Dayu bertugas untuk memetik daun-daun yang layu. Ibu Dayu memetik buah pohon yang masak. Rumah Dayu menjadi asri karena tanaman yang terawat. Nah, anak-anak, dari teks bacaan ini kita akan belajar untuk membuat kalimat pertanyaan di mana jawabannya terdapat dalam teks bacaan ini. Nah, kita akan belajar membuat kalimat pertanyaan dengan kata tanya siapa, di mana, berapa, kapan, apa. Kita akan membuat kalimat pertanyaan ini berdasarkan dari teks bacaan yang sudah kita baca tadi. Contoh kalimat pertanyaan dengan kata tanya siapa. Siapa yang menanam berbagai tanaman bunga di depan rumah? Jawabannya, Ibu Dayu menanam berbagai tanaman bunga di depan rumah. Nomor 2, dengan kata tanya di mana? Di mana Ayah Dayu menanam buah dan sayur? Ayah Dayu menanam buah dan sayur di belakang rumah. Kemudian contoh dengan kata tanya kapan? Kapan tanaman disiram? Semua tanaman disiram setiap hari. Jadi, intinya ketika kalian membuat kalimat pertanyaan, diusahakan kata tanyanya diletakkan di awal kalimat. Kemudian akhir kalimat diberi tanda tanya. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang karya hiasan dari bahan buatan.
Silakan anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar karya hiasan bunga yang terbuat dari bahan buatan. Yang A ini kalau anak-anak perhatikan terbuat dari apa? Ini terbuat dari plastik yang berwarna-warni. Kemudian yang ini terbuat dari tisu, sedangkan yang ini terbuat dari kertas lipat. Plastik, tisu, kertas lipat ini merupakan contoh karya hiasan yang berasal dari bahan buatan. Nah, kemudian alat apa saja yang digunakan untuk membuat prakarya ini atau karya hiasan ini? Yang digunakan adalah gunting dan lem. Nah, untuk selanjutnya kita akan membandingkan berat benda. Kata kuncinya adalah dalam membandingkan berat benda, maka kita lihat dulu satuannya. Jika satuannya sudah sama, maka kita bisa langsung membandingkan. Tetapi jika belum sama, kita samakan dulu satuannya. Contohnya di sini. Di sini ada mangga beratnya 5 kg, kemudian yang di sebelah kanan ada mangga beratnya 1 kg. 5 kg, titik-titik 1 kg. Sekarang anak-anak perhatikan satuannya sudah sama atau belum? Ini kilogram, yang ini kilogram. Oh, satuannya sudah sama. Nah, kalau satuannya sudah sama, berarti langsung bisa dikerjakan. 5 kg lebih berat dari 1 kg. Simbolnya adalah seperti ini. Kemudian yang kedua, ini ada duku, beratnya 25 ons. Ini ada duku, beratnya 2 kg. 25 ons, titik-titik 2 kg. Apakah ini langsung bisa dikerjakan? Kita lihat dulu satuannya. Ini satuannya ons, ini satuannya kilogram. Oh, berarti belum sama. Langkah selanjutnya berarti samakan dulu satuan beratnya. Kita sepakati kita ubah ke satuan ons. Yang ini tetap ya anak-anak, 25 ons tetap 25 ons. Yang 2 kg ini kita ubah ke ons. 1 kg sama dengan 10 on. Jadi 2 kg sama dengan 2 kalikan 10 on, hasilnya adalah 20 ons. 25 ons, titik-titik 20 ons. Jawabannya adalah 25 ons lebih berat dari 20 ons. Nah, kemudian di sini Bu Lina memiliki kaktus besar. Satu kaktus besar ini, satu pot ini beratnya 5 ons. Sedangkan kalau yang ini, kaktus kecil ini beratnya 2 ons. Nah, sekarang anak-anak lihat gambar berikut ini. Di sini ada 1, 2, 3, 5, 4, 5. Ada 5 pot besar kaktus. Masing-masing pot tadi ini besarnya adalah 5 on. Jadi berapa ini beratnya? Berat keseluruhannya adalah 5 pot kalikan 5 ons. Beratnya menjadi 25 ons. Kemudian di sini ada kaktus yang pendek atau yang kecil. Ada berapa pot? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pot. Masing-masing pot ini beratnya 2 ons. Jadi 5 pot kalikan 2 ons. Jawabannya 10 on. 25 ons titik-titik 10 on. Kita lihat apakah satuannya sudah sama? Yang di sini on, di sini ons. Satuannya sudah sama. Nah, kalau satuannya sudah sama, langsung kita bandingkan. 25 ons lebih berat dari 10 ons. Simbolnya adalah seperti ini. Nah, kemudian di sini ada teks bacaan berikut ini. Ada berbagai macam tanaman hias. Kaktus adalah salah satunya. Pernahkah kamu melihat tanaman kaktus? Kaktus adalah tanaman yang tumbuh di daerah kering seperti gurun. Daun kaktus biasanya berduri. Kaktus tidak membutuhkan air yang banyak untuk hidup. Kaktus dapat menyimpan air pada batangnya. Siti, Beni, Dayu, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot. Di sekolah, Siti bertugas menyiramnya setiap 3 hari sekali. Nah, dari teks bacaan tadi, kita diminta juga untuk membuat kalimat pertanyaan. Nah, cuma bedanya di sini kalimat pertanyaannya sudah disediakan, tapi di sini diacak. Ada membawa,
Siapa dalam pot tanaman kaktus yang? Ingat ketika membuat kalimat pertanyaan, kata tanyanya di depan. Berarti ini kata tanyanya siapa? Nah, menjadi siapa yang membawa tanaman kaktus dalam pot? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, anak-anak bisa baca dari teks bacaan tadi. Jawabannya, Siti, Dayu, Beni, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot. Nah, untuk kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini ada 4. Yang pertama, kalimat pernyataan sebaiknya diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Sedotan, plastik, kertas merupakan salah satu bahan buatan untuk membuat karya hiasan. Ketika membandingkan berat benda, jika satuan tidak sama, maka harus disamakan satuannya terlebih dahulu. 1 kilogram itu sama dengan 10 on. 10 ons itu sama dengan 1 kilogram. Nah, anak-anak, sekarang kita akan masuk dalam pertanyaan refleksi. Silakan anak-anak pejamkan mata, jawab pertanyaan berikut ini dalam hati kalian masing-masing. Apakah tadi anak-anak sudah berdoa sebelum kita pembelajaran daring hari ini? Apa yang sudah anak-anak pelajari dalam pembelajaran kali ini? Apakah anak-anak sudah bisa memahami materi hari ini? Bagaimana perasaan anak-anak ketika mengikuti pembelajaran daring hari ini? Sikap apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran daring hari ini? Silakan jawab pertanyaan refleksi itu dalam hati kalian masing-masing. Untuk aksi nyata kita masih sama. Jika kalian bertanya dengan orang lain, bertanyalah dengan sikap dan bahasa yang santun. Untuk penilaiannya, ada 2. Yang pertama, kerjakan Ayo Berlatih halaman 183 sampai dengan 184. Kerjakan nomor 2 sampai dengan nomor 4. Tugas yang kedua, kerjakan latihan soal dari buku paket halaman 188 sampai dengan 190. Kata tanya diletakkan di awal kalimat ya. Jangan lupa jawaban dari pertanyaan itu bisa dilihat dari teks bacaan halaman 187. Nah, anak-anak, sekian saja pembelajaran daring hari ini. Harapan Belina, semoga penjelasan yang Belina sampaikan ini dapat membantu kalian dalam memahami materi hari ini. Sekarang kita akan tutup dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau masih menyertai dan memberkati kami dari pagi hingga saat ini. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Berkati dan senantiasa kami selalu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa anak-anak, silakan berinteraksi dengan sekolah kita melalui alamat-alamat berikut ini. Bisa melalui Facebook, Instagram, YouTube, dan website sekolah. Kami tunggu ya. Terima kasih anak-anak hebat. Selamat mengerjakan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam.